Dan ini sekarang gue udah ada di depan hotelnya, yaitu Hotel Aston Imperial Bekasi. Gokil banget guys. Ini kayak rumah. Tuh, terus kalian bisa buka ala-ala Miss Universe gitu. Hai gitu ya. Ngeliat ini gede banget. Tuh, kasurnya gede banget dan ini juga ada tempat juga ekstra. Lagi bikin apa nih mas? Lagi bikin minuman mas. Buat saya bukan? Betul. Buat saya ya. Tuh nggak sabar jadinya pengen nyobain. Saya tunggu di table ya. Boleh. Thank you. Yuk guys, yuk. Hai sahabat Kompas TV, balik lagi sama gue Sarah Mukti. Dan kali ini gue masih di Hotel Aston Imperial Bekasi. Kalian bisa lihat di depan gue ada banyak banget makanan yang super duper tasty banget kelihatannya. Ini udah lapar mata nih gue ya. Ini adalah makanan-makanan rekomendasi dari Hotel Aston Imperial Bekasi. Dan pastinya ini adalah andalan mereka ya. Jadi kalau kalian nginep di sini, kalian nih wajib banget coba rekomendasi-rekomendasi ini. Oke deh kalau gitu, this is my first appetizer, chicken sesame chicken sesame salad. Oke, langsung aja kita coba. Baru suapan pertama aja, udah langsung tasty banget. Jadi ini katanya tuh saladnya itu isinya ada grilled chicken, terus ada Roman lettuce, terus juga dia ada sesame sausnya. Jadi sesame saus itu minyak wijen yang dibakar. Ini ada tomat juga, dipotongnya tuh panjang-panjang gini. Terus kita juga bisa makan sama cheese puffnya. Nanti aku bakal coba sama cheese puffnya. Ini aku bakal coba si chicken grilled-nya. Guys, aku tuh bukan orang yang biasa makan sayur. Oke. Tapi ini tuh enak guys. Ini tuh nggak bikin aku membencinya gitu. Ini enak. Jadi tuh si saladnya itu jadi creamy, tapi seger. Terus si chicken grilled-nya itu juga nambah taste. Yang bikin taste-nya tuh jadi kayak kita nggak makan sayur gitu. Kayak kita makan ayam, tapi ayam seger gitu, jadi berasa itu kayak gitu. Tasty banget. Ini aku bakal coba sama cheese puff-nya. Jadi lucu kalau makan sama ini, tapi jadi unik. Coba lagi ya. Tuh, lihat tuh ya, creamy-nya kayak apa tuh. Kalau kalian biasanya mungkin kayak anti banget sama sayur-sayuran gitu, terus nggak suka salad karena aduh terlalu ini banget sih, sayur banget rasanya. Ini tuh nggak. Percaya aku, karena aku beneran, aku tuh kadang bisa memilih kalau misalkan boleh milih makan sayur atau makan daging, aku pasti akan milih makan daging gitu. Tapi ini beneran enak. Jatuh guys. Jadi ternyata kombinasinya itu, kalian makan dulu saladnya, terus kalian makan ayamnya, terus terakhir kalian masukin si cheese puff-nya ini ke mulut kalian. Ini barusan nih, beneran gila, beneran enak banget woy. Ini enak banget. Ini ada tomat juga nih. Apa ini baby tomat ya? Kecil. Tomat cherry ya namanya ya, bener ya. Enak banget gila nih. Tomatnya
bikin jadi seger banget. Jadi kalau misalkan kalian mungkin terlalu ngerasa aduh nih creamy banget saladnya gitu, tapi begitu kalian masukin tomatnya ke mulut kalian tuh langsung berasa pecah gitu kan tomatnya di mulut kan, langsung berasa seger gitu. So this is my first appetizer dan sangat super duper menyenangkan perut dan lidah juga. Dan pastinya teman-teman semua juga udah pada ngiler kan. Tunggu dulu karena belum kelar nih aku ngeracuninnya. Nah guys, as you can see ini di depan aku ada appetizer kedua yaitu enoki roll. Jadi ini adalah jamur enoki yang dibungkus sama beef tenderloin. Gila ya, dibungkus sama beef tenderloin, bukan main-main tuh ya. Nah, ini juga dia kasih dressingannya tuh ada salad, ada tomat cherry juga. Dan ini dibalur sama saus teriyaki guys. Kita bakal coba ya. Tuh, lihat nih ya. Langsung satu suap nih ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak nih? Coba ya. Bisa ya? Bisa yuk. Gitu. Ini enak banget, weh. Saus teriyakinya berasa, jamurnya enak banget. Beefnya juga nggak alot. Cuman emang tebel ya, jadi bukan yang gede doang, tapi ternyata nggak tebel gitu, tipis dagingnya, enggak guys. Makanya tadi aku take time buat ngunyah, bukan karena alot, tapi karena dagingnya emang tebel gitu. Ini kalau kalian lihat nih rollnya, tuh, bukan yang cuma satu slice yang tipis gitu loh, bukan. Jadi ini memang nggak main-main ya. Aston Imperial Bekasi ini juga saus teriyakinya juga berasa banget. Lihat tuh, dia juga ditaburin sama ini juga ya, wijen ya. Jadi wijennya sebagai toppingnya juga. Dan di sini kalian bisa makan sama saladnya juga. Kalau mayonesnya guys, dia enak banget. Jadi rasanya tuh tasty banget. Terus ditambah sama mayonesnya, jadi dia tuh bikin lagi. Tadi kan aku pertama tuh makannya pakai si teriyaki saus doang. Terus habis itu aku pakai teriyaki saus, habis itu aku pakai mayonnaise. Dan kalian mesti coba. Karena ternyata percampuran itu makanya that's why kenapa mereka kasih salad juga gitu ya. Pasti ada tujuannya gitu. Jadi kalau misalkan di piring kalian tuh ada berbagai macam ornamen, cobain satu-satu gitu. Karena pasti chefnya itu menaruh segala ornamen di situ dengan pertimbangan gitu ya, supaya makanannya jadi penuh warna gitu. Karena kadang kombinasi itu tuh yang bikin makanan itu jadi mahal gitu. Tadi aku nyobain sama teriyaki sausnya enak. Begitu aku cobain sama si salad dan juga sama si mayonesnya jadi seger. Enak banget gitu. Jadi melek langsung, jadi enak tapi nggak yang bikin enak gitu. Jujur nih tomat cherry-nya juga menetralisir ya. Jadi nggak terlalu berasa buat apa ya. Ngerti kan kalau misalkan habis makan steak, terus kadang tuh jadi berasa banget di lidah tuh kayak tasty banget, terus terlalu banyak bumbu gitu. Nah, kadang tuh kita butuh penetralisir kan, saking enaknya sampai aduh nih apa nih gitu kan. Nah, tomat cherry-nya ini tuh bener-bener segar di mulut, jadi bikin kita tuh jadi kayak oke, gue siap habis itu ke main course gitu guys. Oke guys, di depan gue sekarang udah ada makanan yang memanggil-manggil gue dari tadi. Ini adalah main course-nya. Yang pertama, ini iga bakar guys. Nah, iga bakar ini ada side dish-nya juga ya. Ini adalah sop yang bisa kita main-mainin. Aku tuh paling suka makanan berkuah karena aku tuh bisa main-mainin sama kondimennya mereka. Yaitu biasanya sambal tuh ya. Nih kita taruh aja nih sambalnya di sopnya. Tuh. Terus ada jeruk nipis juga bisa kita langsung taruh di sopnya biar lebih seger lagi. Mantap. Dan juga ada kecap. Cuman aku biasanya nggak taruh kecap di kuah. Jadi cuman pakai si sambal aja. Kita coba side dish-nya dulu dari iga bakar ya. Aduh enak banget.
Enak banget. Nggak boleh, ntar gue nggak bisa review. Aku tuh emang suka banget makan nasi gitu, terus dicampur sama kuahnya. Aku bukan tim yang masukin nasi ke kuah. Biasanya tuh memang kuahnya yang aku masukin ke nasi gitu. Masukin. Langsung aja kita cicip si iga bakar. Wow. Tuh guys, iga bakarnya bener-bener hideng. Biasanya semakin hideng tuh semakin enak. Ini juga dia, iga bakarnya tuh dilumurin sama kecap guys. Jadi akan lebih tasty sih. Jadi kayak manis, terus juga tuh tebal banget tuh ya dagingnya tuh. Kalian lihat ya. Ya seperti dugaan gua, ini akan berasa manis. Karena dia dikasih kecap di atasnya. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang pedes, kalian bisa tambahin si sambelnya. Enak guys. Jadi ini kombinasi rasa di lidah aku ini saat ini adalah manis, asin, gurih. Enggak, pedes enggak, karena gue cuma kasih dikit sambalnya. Jadi ini tuh nggak terlalu manis karena aku campur si nasinya sama sopnya. Sopnya itu gurih, asin, dan aku juga tambahin tadi sedikit sambal, jadi ada taste pedesnya sedikit. Dan si iga bakarnya ini tuh benar-benar manis guys. Aku akan lebih suka di-combine. Karena aku lebih suka makanan asin daripada makanan manis. Karena aku udah manis. Ya. Ini enak banget guys, nasinya juga pulen, bukan yang keras gitu. Tuh lihat tuh, langsung satu iga sudah saya habiskan. Jadi ini kalau kalian pesen iga bakarnya, kalian akan dapet 3 iga kayak gini. Yang ini dagingnya juga tebal-tebal ya. Terus kalian juga dapat sop gitu. Jadi di dalam sopnya ini tuh isinya ada kentang. Jadi yang pastinya kalian juga kenyang juga sih. Karena kan kentang kan pengganti nasi sebenarnya kan. Terus ada wortel sama tomat. Jadi ada buah-buahan. Tomat tuh buah atau sayur? Ayo. Tomat itu buah apa sayur? Komen di bawah ya. Ini kalau makan di Aston Imperial Bekasi. Ini kan aku makan lagi di Sky Lounge-nya kan, bisa ngelihat pemandangan Bekasi yang macet. Tapi Bekasi tuh kalau malam ternyata bagus loh, karena aku tuh nggak pernah ngeliat Bekasi dari ketinggian setinggi ini. Ini dari lantai 16 ya, bener ya? Dari lantai 16 kelihatan tuh mall-mallnya, terus hiruk pikuk Bekasi. Cuman mungkin bedanya sama Jakarta, kalau Jakarta tuh banyak banget lampunya gitu. Kalau di Bekasi memang ya kurang lampu gitu, cuman berasa kota Bekasinya gitu. Lanjut. Nah, yang di depan gue ini adalah Japanese hamburger. Jadi, itu kalau kalian lihat di tengah-tengah tuh apa sih yang tebal-tebal gitu? Itu bukan tahu bacem ya. Bukan tahu bacem gitu, karena gue tahu biasanya ini kelihatannya kayak bacem gitu. Bukan, ini adalah daging patty yang biasanya ada di hamburger. Tapi ini patty-nya itu, dagingnya itu ada 800 gram guys. Jadi tebel banget. Dan pastinya aku gak sabar nyobain rasanya tuh gimana dicampur sama si vegetables curry. Curry itu biasanya bikin cepet kenyang. Kalau gue, gak tahu kalian gimana? Oke, ini aku mau cobain si vegetables curry-nya dulu nih. Kayak gimana sih rasanya? Ini tuh lebih ke kombinasi antara makanan India dengan makanan Indonesia. Jadi masih masuk ya ke lidah-lidah orang Indonesia pastinya. Ini karinya tasteful banget buat kalian yang suka bumbu nampol. Nah ini nih, karena ini tuh begitu aku cobain satu suap aja, karinya tuh langsung berasa gitu sampai ke perut. Waduh, jauh amat berasanya ya. Nah tuh kalian lihat tuh ya. Tuh kita kasih karinya. Cobain ya. Enak guys. Ini dagingnya nggak terlalu asin, nggak terlalu dominan juga bumbunya. Jadi memang lebih dominannya tuh si karinya ini gitu. Jadi begitu dagingnya kena si bumbu karinya,
itu langsung bener-bener jadi satu kesatuan rasa gitu, bukan yang kayak kepisah rasa daging sama rasa kari gitu. Terus begitu di mulut kalian jadi kayak terlalu asin atau terlalu enak gitu karena rasanya banyak gitu. Nah ini tuh sebenarnya si patty-nya ini tuh nggak begitu asin, jadinya begitu kena karinya jadi enak gitu, jadi menyatu rasanya. Gue nggak ngerti nih ngabisinnya gimana, dagingnya tebel banget, Bo. Nih, tebel banget. Jadi ada nggak yang mau bantuin gue makan ini? Mau dong pastinya ya. Ini tebel banget beneran, jadi pasti kayak kenyang ya, iyalah masa nggak kenyang makan nasi juga. Ditambah ini vegetables karinya itu dia ada kentang dan juga ada wortel. Jadinya bukan plain cuman daging sama saus doang sama telur, tapi juga secara plating jadi cantik. Ditaruh tadi tuh ya di pinggir-pinggir ada ininya juga nih. Ini apa ya namanya kayak gini? Topper ya. Kayak sayuran yang sebagai topping gitu loh, jadi cantik. Terus rasanya juga enak. Buat kalian yang pecinta makanan India, pasti suka nih. Pecinta kari, gue sih suka sih kari. Nah, untuk telurnya sendiri, telurnya itu dia bukan telur yang telur mateng. Tuh, karena dia masih agak-agak cair, agak-agak wiggly gitu. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Tapi dia bukan yang setengah matang juga gitu. Justru aku lebih suka yang kayak gini. Oke guys, jadi udah paham nih rasanya seperti apa. Tadi aku juga udah jelasin dia ada apa aja di dalamnya si Japanese hamburger ini. Aku mau next nyobain dessertnya Aston Imperial Bekasi. Dan kali ini dessert yang disediakan dari Aston Imperial Bekasi itu adalah cendol panna cotta. Ini adalah makanan yang menurut aku unik banget. Karena ini itu, panna cotta itu kan adalah makanan Italia ya guys. Tapi ini itu dikombinasikan dengan makanan khas Indonesia gitu. Jadinya kayak mix antara makanan Italia dan juga makanan Indonesia. Yang pastinya untuk memanjakan lidah-lidah para warga Indonesia ya. Jadi panna cotta ini tuh, dia itu dalamnya adalah cooking cream dicampur dengan avocado blend. Kita bakal cobain ya. Dan panna cotta ini itu dihadiri dengan topping strawberry dan juga didampingi dengan cendol. Unik banget kan? Coba panna cotta sama cendol gitu ya. Jadi unik banget. Terus ada juga tape ketan hitam guys. Dan dia juga ada selain buah strawberry dia ada buah peachnya. Aku gak sabar banget pengen cobain, tapi aku bakal kasih flanya dulu. Jadi flanya ini adalah gula merah sama santan guys. Ini kayak lampu Aladin ya. Coba gitu Aladin keluar habis itu gitu. Nah aku sekarang bakal kasih flanya ke cendol panna cottanya. Yes. Itu dia kelezatannya guys. Nah bisa dilihat ini manusia tidak ada yang sempurna ya. Jadi mohon maaf kalau saya nuangnya gak sempurna ya. Tuh guys, wiggly. Tuh. Gila nih rasanya unik banget jadinya. Ini rasa tape itu kan kayak ini banget, nyengat banget kan. Terus kalian nih makan sama si panna cottanya yang rasanya itu manis, enak. Gimana ya ngejelasinnya, tolong ini enak banget. Ini aku cobain sama si cendolnya dulu deh, ya baru aku komentar dulu deh. Tadi baru si tape itu ya. Yang terakhir aku bakal cobain si panna cottanya sama peachnya. Sabar. Nah. Ini enak banget sumpah. Nggak bohong. Sampai udah sumpah tuh gue ya. Jadi si
panna cotta sama si tape ketan hitamnya itu rasanya jadi unik banget. Dan ini aku jadi berasa kayak makan tape ketan hitam terus manis banget tapi nggak enak. Terus ada panna cotta yang bikin jadi kayak berasa kita lagi kayak makan agar gitu ya kan, dia kan kayak wiggly gitu kan, jadi di mulut tuh kayak pas kita masukin tuh ya pecah gitu loh rasanya, aduh enak banget. Terus kalau sama cendolnya, ini cendolnya juga jadi unik banget guys, karena kan cendol ini makanan Indonesia banget ya, jadi begitu cendol ini kena sama panna cotta yang makanan Itali, jadi tuh berasa kayak ih ini makanan apa nih gitu, unik banget. Aku yakin mama papaku akan suka. Karena mama papaku suka banget makanan Indonesia. Tapi ini tuh unik gitu. Jadi bukan yang biasa kita temuin di mana-mana gitu. Dan kalau misalkan kita combine sama si peachnya, dia ada rasa kayak asam-asam gitu, seger, tapi manis. Karena ada panna cotta dan juga ada si gula merahnya. Nggak lupa juga, mereka tuh ada topping coklat yang ada logo Astonnya dan bisa dimakan guys. Bisa dimakan gak nih? Nanti gue makan ternyata gak bisa dimakan. Bisa kan? Bisa dong. Terus juga ada strawberry sebagai toppingnya. Coba si coklatnya dulu. Mana strawberry-nya? Asamnya pas. Jadinya stroberinya tuh bikin gak enak karena kan diasam ya. Terus ini udah sangat manis karena pakai gula merah. Jadinya ini tuh bikin menetralisir, jadi kalian gak enak gitu guys. Top, enak banget. So aku udah cobain semua menu makanan yang ada di depan aku. Dan sekarang aku pengen minum pakai 2 minuman spesial yang udah disediain juga untuk aku review hari ini. Yang pertama itu ada fruit punch. Ini warnanya, gradasi warnanya kayak sunset ya, cantik banget ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat sunset, lihat aja ini. Enggak ya. Ini warnanya cantik banget. Dan ini harusnya tuh seger di tenggorokan ya. Aku coba dulu. Wow. Ini berasa banget, ada rasa nanas di dalamnya. Terus ada rasa mangga juga. Terus juga katanya ini tuh di dalamnya ada rasa koko pandan juga. Dan dia ada sentuhan lime-nya. Jadi yang bikin seger, yang bikin rada asem itu karena ada lime. Dan juga nanas tuh sebenarnya ada yang asem, ada yang manis juga gitu. Tapi ini nanasnya berasa. Dia nggak terlalu asem yang kayak gimana, tapi jadi seger gitu. Kan fruit punch gitu, jadi kayak ditonjok sama buah-buahan gitu. Tonjokan buah gitu ya. Jadi bener-bener berasa seger, bukan yang minuman bikin enak. Pas banget untuk minum habis makan makanan yang super duper berbumbu gitu ya. Jadinya kalian menetralisir lidah gitu. Next aku bakal cobain minumannya yang green tea vanilla. Nah sebenarnya tadi tuh ada es krimnya. Es krimnya itu vanilla, rasa vanilla di atasnya. Tapi karena aku terlalu menikmati makanan-makanan di depan aku nih, jadinya udah menyatu sama airnya gitu. Jadi langsung aja deh aku cicip ya. Enak. Jadi sebenarnya aku nggak begitu tahu aslinya itu sebenarnya semanis apa gitu. Karena ini sekarang yang berasa tuh sebenarnya green tea-nya berasa banget. Cuman rasa vanilanya jadi kurang berasa gitu. Tadinya kan dia ada es krim tuh, es krim vanilanya tuh pasti enak banget gitu. Kalau aku bisa makan green tea-nya sama es krim vanilanya. Cuman karena udah mencair, jadi udah menjadi satu dan jadinya complicated guys. Cuman enak sih, ini green tea-nya masih berasa. Nice, oke aku udah cobain semuanya. Dan yang terakhir aku bakal ngasih rating. Kita ngasih rating ya kali ini ya. Aku bakal kasih rating dari appetizer, main course, dan juga dessert, dan juga minumannya. Kira-kira dari 1 sampai 10 berapakah ratingnya menurut aku. Tapi ini menurut aku ya, jadi kalau kalian mau rating sendiri jangan lupa datang ke sini untuk cobain juga gitu. Jadi kalian bisa rating sendiri.
Oke, yang pertama untuk chicken sesame saladnya aku kasih nilai dari 1 sampai 10 8. Enak banget, asli seger banget itu saladnya. Untuk yang kedua, si enoki ya. Udah ngeblank nih gue. Untuk enoki rollsnya dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 7,5. Oke, main course-nya untuk iga bakar ini enak banget. Dia tuh percampuran manis sama gurih dari si sopnya. Jadi ini aku kasih nilai 9 guys. Nah untuk main course terakhir ada Japanese hamburger. Aku kasih nilai 8. Oke, last but not least dari makanannya aku kasih nilai aku belum nyebutin judulnya ya. Aku belum nyebutin namanya. Ini adalah cendol panna cotta. Aku kasih nilai 9. Nah itu dia rating aku untuk makanan-makanannya. Super duper enak banget. Dan untuk minumannya, untuk green tea dulu kali ya. Green tea-nya aku kasih nilai 7 guys. Ini aku yakin banget sih kalau misalkan si ice cream vanilanya belum meleleh kayaknya bakal enak banget guys. Tapi karena aku kasihkan makan ya, jadi meleleh, sedih banget. Next, si fruit punch-nya ini adalah yang terakhir. Ini aku kasih nilai 8. Oke guys, karena kameramen udah pada lapar. Mereka juga jadi ngiler ya ngelihatnya karena ini kalau kalian lihat langsung nih bener-bener warna-warni dan super duper bagus banget platingnya segala macam dari chefnya. So thank you banget untuk Aston Imperial Bekasi udah provide kita untuk nge-review. Seneng banget aku juga bisa nikmatin makanan yang super duper enak ini. Buat kalian-kalian sahabat Kompas TV di rumah, jangan lupa juga untuk cicipin kalau kalian lagi nginep di Aston Imperial Bekasi. Cicipin lah makanan-makanan yang udah tadi aku sebut judul-judulnya ya. Jangan lupa juga untuk kalian review juga, silakan kasih rating sendiri juga. Buktikan apakah review dari aku valid atau tidak. So thank you so much for watching. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye-bye.